jumpa lagi di Katalog. Malam ini tuh aku mau bahas tentang Architecture of the Afterlife. Temanya adalah Mausoleum. Kematian mendefinisikan arsitektur dan pengalaman manusia. Ini adalah bangunan yang pasti kita semua tahu. Ini Taj Mahal di India. Jadi sebenarnya bangunan ini adalah suatu mausoleum. Lalu apa kaitannya dengan definisi ini? Struktur pemakaman telah dirancang di lingkungan masyarakat dalam sebuah peradaban berdasarkan keyakinan pribadi dan bersama. Jadi ketika suatu mausoleum dibangun dalam skala besar, misalnya Taj Mahal, ketika dipegang oleh mayoritas kepercayaan adalah Islam, lalu dibangun oleh pengalaman manusia. Pengalamannya itu adalah ketika ratu dari kerajaan ini meninggal dan raja itu sangat mencintai dia sehingga dia ingin memberikan yang terbaik untuk mendiang istrinya, bahkan ketika dia meninggal. Itu adalah maksudnya dari pengalaman manusia itu sendiri. Lanjut lagi, gagasan tentang kehidupan setelah kematian membentuk bagaimana bangunan-bangunan ini dibuat. Dari monumen simbolis hingga makam dan ruang bawah tanah yang luas. Contoh konkretnya adalah Fir'aun pada masa itu percaya bahwa ada kehidupan setelah mati. Sehingga mereka ingin membangun satu struktur yang kita kenal sekarang dengan sebutan mausoleum agar dia bisa tercukupi dalam tanda kutip di afterlife-nya dia. Namun pada sekarang kebanyakan museum itu dibangun untuk memorial dan renungan. Jadi kalau sebelumnya hanya untuk menyimpan jasad dengan based on kepercayaan pada peradaban saat itu, nah sekarang ada ditambahkan dengan fungsi memorial dan renungan yang kuat. Lalu mausoleum itu apa sih gitu? Mausoleum itu adalah struktur yang berdiri bebas di atas tanah, memiliki ruang bawah tanah atau ruang pemakaman untuk menampung jasad manusia. Nah, ternyata dia berasal dari nama seorang raja bernama King Mausolus. Dia adalah raja dari kerajaan Karya pada abad keempat, sekitar tahun 350 sebelum Masehi. Ada dua versi cerita. Jadi cerita yang pertama adalah bahwa ratunya bernama Artemisia sangat mencintai raja ini sehingga dia ingin memberikan, sama sih motivasinya dengan yang Taj Mahal, memberikan yang terbaik untuk mengirim suaminya ke afterlife. Tapi cerita yang kedua adalah memang dari semasa hidupnya King Mausolus ini memang ingin membangun ada yang namanya mausoleum untuk dia gitu. Lalu dilanjutkan oleh istrinya. Ini 350 tahun sebelum Masehi. Jadi bangunan ini dibangun hanya untuk makam satu raja saja. Lalu kita bahas lagi, balik lagi ke arsitektur pemakaman kontemporer dibuat dengan program yang beragam. Jadi kalau dulu tuh beneran cuman ya udah sih gitu. Ini satu bangunan monumental, terus ini untuk jasadnya gitu. Lalu ada tambahan untuk kontemplasi, mungkin seperti di Taj Mahal. Tapi untuk zaman modern sekarang ditambahkan beberapa fungsi seperti ruang komunal untuk berkumpul, terus ruangan yang tenang, jadi orang yang berduka tuh bisa memberikan penghormatan terakhir gitu. Lalu sudah mempedulikan dengan landscape di sekitarnya. Contohnya adalah ini, Lakewood Cemetery Garden di Minneapolis di US, karya HGA Arsitek. Lakewood ini tuh udah ada dari tahun 1800-an. Sebelumnya pun udah ada mausoleumnya. Nah, pada tahun 2012 dibuat ada bangunan baru di dekat bangunan existingnya. Pemakaman yang sebesar itu. Jadi yang lainnya itu tuh dia pemakamannya di tanah gitu. Cuman di area yang di lingkaran itu aja ada pemakaman yang di atas tanah. Yang warna hitam di sebelah kanan itu adalah mausoleum yang pertama. Nah, yang sebelah kirinya adalah kapel. Ini denah di street level. Jadi bangunan mausoleum ini dia dibangun yang keluar di street levelnya tuh cuma satu level aja. Sisanya dia agak underground gitu, ngikutin konturnya. Main entrance-nya tuh dia ada di bagian yang paling atas yang ada kayak melengkung ceruk ke dalam gitu. Jadi di US itu, di Minneapolis terutama, dia itu terkenal sebagai penghasil marmer dan granit, terutama granitnya. Jadi
dia bangunan ini menggunakan material-material di area sekitarnya. Granitnya tuh bisa dilihat di yang warna abu-abu gitu, yang batu. Nah, ini dari tampak sampingnya. Kalau misalnya jadi pintu itu adalah pintu yang dari arah main entrance tadi. Materialnya dia menggunakan ada kayu mahogani, Alabama marble, lalu granit yang gambaran batu itu. Arsiteknya menggunakan tekstur yang kontras gitu. Jadi tekstur kontras ini tuh dia muncul baik secara visual maupun sentuhan dengan cara menambahkan pertama adalah warna, cerah dan gelap. Jadi sebenarnya marble-nya tuh ada dua warna, yaitu hitam dan putih. Lalu kesat dan licin. Kesatnya tuh dari tekstur marble-nya juga, terus dari mahoganinya. Terus sudah gitu ada kasar dan halus. Kasarnya maksudnya dari granitnya yang ada di dinding gitu. Jadi kalau secara sirkulasi ini adalah view yang kita lihat ketika baru masuk dari main entrance. Jadi ketika kita masuk langsung diberi dua opsi gitu. Mau ke bawah atau lurus. Jika lurus nanti kita keluar di area komunal gitu. Dia lebih ke multi-purpose room. Nah, kalau misalnya turun, dia adalah area, ada morning area, terus ada tempat penyimpanan peti mati dan guci-guci. Denah ground levelnya seperti ini. Tadi itu kita misalnya turun dari sini, ini tangga. Di sini adalah area seremonial untuk pemakaman gitu. Terus ini ada area ruang duka. Nah, ini area mekanikal. Nah, di yang area sini yang panjang-panjang ini adalah tempat penyimpanan peti mati. Lalu diselingi dengan penyimpanan guci-guci. Guci ini guci untuk menyimpan abu dari sisa jasad manusia. Ini tuh adalah view dari samping. Di bawah itu pakai marble hitam. Terus di sini juga kayak ada lampu-lampu. Jadi sebenarnya penggunaan material di sini juga ditingkatkan dengan teknik menggunakan cahaya dan bayangan gitu. Di sini dia memang pakai pencahayaan natural, tapi dia itu diimbangi juga dengan pencahayaan buatan. Jadi ketika pencahayaan natural dan buatan ketemu itu, sebenarnya pencahayaan naturalnya tuh cuman untuk menerangi, sementara pencahayaan buatannya itu untuk mengeluarkan si tekstur granitnya gitu. Nah, jadi ketika matahari itu bergerak, lampunya itu perlahan-lahan bakalan jadi lebih menonjol gitu. Jadi cerita yang dikeluarkan dari konsep pencahayaan bangunan ini adalah itu. Dari tadi kan aku bahas tentang penyimpanan guci. Sebenarnya ada istilahnya, namanya adalah columbarium room. Yang uniknya adalah dari mausoleum ini, dia punya bermacam-macam variasi dari setiap ruangnya gitu. Meskipun penggunaan materialnya sama, tetap menggunakan marble, terus tetap plafonnya kayu, tapi dia nambahin tone-tone warna yang berbeda. Nah, misalnya contohnya di ruangan ini menggunakan marble warna pink gitu. Dia juga punya konsep kalau semua columbarium room itu skylight-nya bentuknya adalah bulat. Kalau ini area untuk penyimpanan peti mati untuk keluarga yang berduka gitu. Mereka bisa berkontemplasi di sini, tapi dia juga bukan semata-mata kayak cuman menyediakan tempat doang gitu, tapi dia juga menyediakan bentuk bukaan itu sebagai bentuk interaksi gitu antara alam gitu. Terus ini jelas dari yang columbarium tadi dan bangunan tempat penyimpanan peti yang sebelumnya ini kelihatan beda. Yang bagian kelihatan bedanya adalah plafonnya tuh bentuknya prisma dan memang ada skylight langsung. Jadi dia tuh mainin cahayanya adalah kalau dia gak masuk dari samping, dia itu datang dari atas gitu. Jadi orientasi jendela dan skylightnya tuh emang ada yang diputer, ada yang digeser. Nah terus jadi dia bisa membingkai berbagai pemandangan di sekitar bangunan gitu. Kayak misalnya tadi membingkai pemandangan di sekitarnya, landscape-nya. Kalau ini dia membingkai pemandangan langit gitu, area yang lain. Nah, jadi si arsiteknya tuh memunculkan bahwa desain itu dalam merenungkan kematian sebagai yang hidup, manusia memiliki perspektif yang beragam.
dan menginginkan keunikan juga gitu. Jadi makanya setiap ruangan itu dibuat sedikit berbeda gitu pensuasanaannya. Nah ini gambar potongannya, bisa dilihat yang bagian atas, paling atas itu tuh dia street level. Nah terus yang bagian atap-atap yang ada skylightnya itu, dia tuh muncul dari padang rumputnya gitu. Nah ini kapel yang udah ada dari sebelumnya. Nah ini main entrance yang tadi dijelasin. Jadi sama dia dibuat kayak cekungan-cekungan gitu fasadnya, karena emang dia beneran mengembrace cahaya matahari dari arah selatan gitu. Nah ini area multipurpose room-nya. Nah yang uniknya tuh dia ceilingnya emang dibuat prisma-prisma gitu dan ada skylight, tapi bukan langsung dari atas gitu, tapi dari samping. Jadi ketika matahari bergerak itu dia beneran menciptakan suasana yang berbeda gitu. Nah ini area landscape-nya. Nah ini area untuk upacara penguburannya, di mana anggota-anggota keluarga berkumpul. Nah ini permainan shadow-nya. Sebenarnya penggunaan bronze, kayu, dan marble. Jadi untuk merepresentasikan arsitektur pemakaman di abad 21 gitu. Jadi emang si arsiteknya bikin ruangan-ruangan seperti itu khusus untuk berkontemplasi gitu. Jadi penghiburan untuk seseorang yang berduka ketika kehilangan itu, setelah dia berkontemplasi itu adalah dengan dihadirkannya unsur-unsur alam dari sekitarnya dia gitu. Karena kalau misalnya kita ada di satu ruangan yang tertutup dan kita sedang berduka tanpa bisa ngelihat cahaya matahari atau lingkungan, jelas jadi lebih down gitu. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan penghiburan gitu. Terakhir, celebrate life and provide solace. Jadi merayakan kehidupan bagi yang hidup, berkontemplasi, dan menyediakan tempat untuk penghiburan atau pelipur lara. Thank you.